Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah manajemen proyek telematika. Di sini akan mempresentasikan kurva S mengenai pembangunan gedung sekolah. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anas Adiata Mahalim, NIM 211011001. Saya Rina Amelia, NIM 211011002. Saya Oki Robi Pratama dengan NIM 211010103. Saya sendiri Hilda Arumi Jayanti dengan NIM 211011004. Pada kesempatan kali ini, terdapat dua pokok pembahasan, yaitu pendahuluan dan kurva S. Next. Yang pertama, pendahuluan. Kurva S merupakan sebuah grafik matematis yang menggambarkan data kumulatif sebuah proyek. Kurva ini merupakan salah satu metode penghitungan yang sangat populer dalam dunia konstruksi. Fungsi dari kurva S sendiri antara lain mengendalikan waktu dan biaya, menilai prestasi pembayaran, serta melacak perkembangan maupun kemajuan proyek. Next. Kemudian di sini ada tabel rencana dari pembangunan gedung sekolah. Nah, yang pertama itu ada aktivitas, kemudian ikuti deskripsi, biaya, estimasi durasi, dan predesesor. Nah, di sini ada aktivitas A, yaitu pekerjaan pendahuluan dengan biaya 1 juta, estimasi durasi 1 minggu, dan predesesornya itu non. Nah, kenapa ini non? Nah, artinya sebelumnya itu belum ada pekerjaan. Kemudian di sini ada aktivitas B, yaitu pembangunan fondasi, biaya 15 juta, estimasi durasi 3 minggu, dan predesesor A. Nah, di sini artinya yaitu kegiatan B bisa dilaksanakan jikalau kegiatan A sudah terselesaikan. Kemudian di sini ada aktivitas C, yaitu pengerjaan lantai, biaya 5 juta, estimasi durasi 4 minggu, predesesor B. Kemudian di sini ada kegiatan D, pengerjaan dinding, E, pengerjaan atap, F, pemasangan pintu. Nah, ketiga kegiatan ini memiliki biaya dan estimasi durasi waktu yang berbeda-beda, bisa dilihat di tabel, akan tetapi memiliki predesesor yang sama. Nah, artinya apa? Artinya kegiatan ini bisa dilaksanakan apabila kegiatan sebelumnya sudah terselesaikan atau kegiatan D-nya sudah terselesaikan. Kemudian di sini ada kegiatan G, yaitu pemasangan jendela, biaya 3 juta, dan estimasi durasi 3 minggu. Predesesor D. Kemudian di sini ada kegiatan H, pemasangan keramik, yaitu dengan biaya 2 juta, estimasi durasi 3 minggu, dan predesesor F dan G. Artinya kegiatan H bisa dikerjakan jikalau kegiatan F dan G sudah terselesaikan. Kemudian ada I, yaitu pengecatan dinding dengan biaya 3 juta, estimasi durasi 2 minggu, dan predesesor H dan E. Next. Yang ketiga adalah network planning. Pada kegiatan ini, kita diarahkan untuk membuat rangkaian tabel network planning dari predesesor yang telah ditentukan. Yang pertama, ada kegiatan A. Pada kegiatan A nanti akan ada kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan B. Setelah kegiatan B berlangsung, maka ada kegiatan C. Nah, kegiatan C ini nanti akan membuat kegiatan lagi, yaitu kegiatan satunya kayak kegiatan D. Nah, pada kegiatan D ini terdapat 3 percabangan, yaitu kegiatan E, F, dan G. Nah, pada kegiatan E itu diarahkan langsung ke kegiatan I, sedangkan kegiatan F, G akan diarahkan ke kegiatan H. Nah, pada kegiatan H ini terdapat akan masuk ke kegiatan I. Nah, yang pertama itu pada kegiatan A. Pada kegiatan A itu ES, early start itu 0, dan estimasi durasi 1 hari. Jadi, untuk menentukan EF atau early finish, yaitu 0 tambah 1 sama dengan 1, sedangkan
early finish ini akan diarahkan ke ESB. Jadi 1 ditambah durasinya 3 jadi 4. Nah, EFB ini akan diarahkan ke ESC, yaitu 4 ditambah durasinya 4 sama dengan 8. EFC akan diarahkan ke ESD. Nah, 8 ditambah durasinya 3, jadi 8 tambah 3, 11. Nah, pada tabel ini, EFD ini akan dicabangkan ke ESEFG. Sehingga ESF pada kegiatan E ini, ES 11 ditambah durasi 3 sama dengan 14. Sedangkan di kegiatan F, 11 ditambah durasi 2 sama dengan 13. Di kegiatan G, 11 ditambah 3 durasi sama dengan 14. Nah, pada kegiatan H ini, ES akan diambil pada EF yang paling besar, yaitu pada kegiatan G, yaitu 14. Jadi ESH itu ESH sama dengan 14, 14 tambah 3 sama dengan 17. Sedangkan ES ini kalau semakin ke kanan, maka yang diambil adalah semakin yang terbesar. Jadi antara 14 dan 17, maka yang diambil 17. Maka hasil EFI 17 ditambah 2 sama dengan 19. Nah, 19 ini akan diturunkan ke LF, yaitu late finish. Nah, untuk mencari LF main durasi. Jadi 19 dikurangi 2 sama dengan 17. Nah, 17 ini akan diarahkan ke kegiatan H dan kegiatan E pada LF-nya. Nah, pada kegiatan H, 17 dikurangi 3 sama dengan 14. Nah, 14 ini diarahkan ke LF, F dan G. Jadi, pada kegiatan F itu 14 min 2 sama dengan 12. Sedangkan di kegiatan G, 14 min 3 sama dengan 11. Nah, sedangkan pada kegiatan E, 17 min 3 sama dengan 14. Nah, setelah diketahui ES dari durasi EFG, maksud saya maaf, pada kegiatan EFG, ini kalau semakin ke kiri itu yang diambil semakin kecil, maka ES yang paling kecil pada kegiatan G. Nah, jadi pada LFD ini yang diambil adalah 11. Jadi LS itu 11 dikurangi 3 sama dengan 8. LSD dipindahkan ke LFC. Jadi 8 dikurangi 4, 4. Terus 4 LS-nya ini dipindah ke LFB. 4 dikurangi 3, 1. Nah, 1 ini dipindah lagi. 1 dikurangi 1, 0. Nah, untuk mencari slack itu pada slack A ini 0, 0. Nah, soalnya 0 dikurangi 0, 0. Pada kegiatan B, slack 1 dikurangi 1, 0. Pada kegiatan C, 4 dikurangi 4, 0. Pada kegiatan D, 8 dikurangi 8, 0. Pada kegiatan E, 11 dikurangi 14 sama dengan 3. Pada kegiatan F, 11 dikurangi 12, 1. Pada kegiatan G, 11 dikurangi 11, 0. Pada kegiatan H, 14 dikurangi 14, 0. Pada kegiatan I, 17 dikurangi 17 sama dengan 0. Maka jalur kritis pada network planning ini adalah A, B, C, D, G, H, I. Nah, dengan waktu durasi 19 hari. Baik, selanjutnya setelah kita menentukan network planning, kita dapat menentukan atau membuat kurva S berdasarkan network planning yang telah kita buat. Pertama, kita menentukan bobot terlebih dahulu. Bobot ini diperoleh dari pembagian biaya per kegiatan atau per aktivitas dibagi dengan biaya total. Misal, aktivitas A dengan biaya 1 juta dibagi 48 juta biaya total
maka diperoleh hasil 2,08. Kemudian aktivitas B dengan total biaya 15 juta dibagi dengan 48 juta, maka diperoleh 31,25 dan seterusnya, sehingga bobot akhir adalah 100. Setelah kita menentukan bobot, maka kita menentukan bobot mingguannya. Kita menentukan bobot mingguannya. Bobot mingguan ini diperoleh dari bobot dibagi dengan estimasi durasi kali dengan 100. Misal untuk aktivitas A minggu pertama itu dengan bobot 2,08 dibagi dengan 1 dikali 100 maka dengan 2,08. Nah, karena estimasi durasi hanya 1 minggu, maka kegiatan A hanya ditulis di minggu pertama. Kemudian kegiatan B dengan bobot 31,25 dibagi dengan estimasi dibagi 3 kali 100, maka ketemu hasilnya 10,4. Karena estimasinya 3 minggu, maka 10,4 ditulis selama 3 minggu berturut-turut. Dan seterusnya sampai dengan kegiatan I dengan bobot 6,25 dibagi dengan 2 estimasi durasi dikali 100, maka menghasilkan 3,13. Dan karena 2 minggu, maka ditulis 2 minggu secara berturut-turut. Kemudian untuk urutan peletakan dari kegiatan ya, dari minggu-minggunya, itu bisa kita lihat dari network planning yang telah kita buat, di mana kegiatan B itu kita bisa laksanakan setelah kegiatan A selesai, kegiatan C kita laksanakan setelah kegiatan B selesai, kegiatan D kita laksanakan setelah kegiatan C selesai. Kemudian kegiatan G kalau menurut jalur Slack, maka kegiatan G dilakukan setelah kegiatan D selesai. Nah, kegiatan E dan F bisa kita lakukan di antara di sela-sela kegiatan D dan kegiatan G. Kemudian selanjutnya kegiatan H dilaksanakan setelah kegiatan G selesai, kegiatan I sebagai akhir dilaksanakan setelah kegiatan H selesai. Setelah menentukan bobot mingguan, maka kita akan menentukan jumlah dari bobot tersebut. Jumlah pertama adalah jumlah mingguan, yaitu jumlah yang ada di setiap minggunya. Minggu pertama, misal kita jumlahkan semua bobotnya jadi 2,08, minggu kedua 10,42, minggu ketiga 10,42, dan seterusnya sampai dengan minggu ke-19. Setelah ketemu bobot per minggunya, terakhir kita menghitung jumlah kuantitatif. Jumlah kuantitatif adalah jumlah sampai dengan minggu kesekian. Misal minggu kedua, maka jumlah sampai dengan minggu kedua yaitu 2,08 tambah 10,42. Kemudian misal lagi minggu keempat, jumlah kuantitatif adalah 33,33, maka dari hasil penjumlahan minggu 1 sampai dengan minggu 4, dan seterusnya dijumlahkan minggu 1 sampai dengan minggu 19 sehingga hasilnya 100. Setelah diperoleh jumlah kuantitatif, maka kita buat kurva berdasarkan jumlah kuantitatif, maka kurva tersebut biasa kita sebut dengan kurva S. Seperti yang kita ketahui, kurva S itu berfungsi untuk mengendalikan waktu ya, mengendalikan waktu dan biaya, serta melacak perkembangan dan kemajuan proyek. Bisa kita lihat pada minggu pertama dan minggu keempat ada kenaikan yang signifikan, berarti ada kenaikan biaya dan waktu yang signifikan karena kita baru mulai proyek. Kemudian mulai melandai di pertemuan di minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-9. Kemudian ada kenaikan pesat lagi di minggu ke-9 sampai dengan ke-12 karena aktivitas D sampai dengan G kita laksanakan dengan bersamaan, maka biaya dan waktu akan meningkat juga pada minggu ke-9 dan 12. Kemudian mulai melandai lagi di minggu ke-13 sampai dengan minggu ke-19
di akhir. Next. Next. Terakhir, yaitu pembahasan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan. Yang pertama, sebenarnya proyek ini bisa selesai pada waktu 24 minggu. Akan tetapi menurut networking yang telah kita buat melalui jalur Slack, kita dapat menyelesaikan proyek dengan waktu yang singkat. Dengan waktu tercepat adalah 19 minggu jika telah sesuai rencana. Kemudian yang kedua, berdasarkan PCM, jalur kritis yang ada adalah A, B, C, D, G, H, dan E. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.